Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yakin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahu 'adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan zahiriyah batiniyah untuk senantiasa bersolawat. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallim mutaslimah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Sejujurnya, suatu keadaan itu tidak akan menimpa dengan keburukannya, dengan musibahnya, dengan bencananya, apabila tanpa adanya sebab dan musibah. Suatu hal yang muncul tidak akan bisa muncul tanpa adanya asal muasalnya. Sehingga untuk mengklarifikasi terjadinya musibah ataupun azab yang menimpa manusia, maka ini perlu kita jelaskan berkali-kali. Pelajarilah Al-Quran, pelajarilah sunnah-sunnah Rasul. Di situ sudah tercerminkan, terfiturkan, terjelaskan dengan keadaan apapun dan segala apa musibah dan bencana yang menimpa manusia sekarang ini. Ini sudah tidak sekarang aja, tetapi sudah mulai zaman Nabi sebelum dulu. Mulai zamannya Fir'aun, kejayaannya, Namrud dengan kemegahannya, dengan raja-raja yang dulu, dengan keangkuhannya dan keegoisannya, sudah semua termunculkan. Sudah semua terjelaskan di dalam Al-Quran. Mulai adanya jahiliyah, zaman kebodohan, sebelum adanya Nabi, sudah tercerminkan di sini. Nah, sekarang muncul lagi zaman jahiliyah yang modelnya adalah era reformasi. Uniknya zaman kejahiliyah sekarang adalah beda. Kalau zaman jahiliyah dulu orangnya benar-benar bodoh, tidak ngerti apa-apa. Zaman jahiliyah yang sekarang di era reformasi beda. Di mana manusia itu pada pinter, saking pinter-pinternya akhirnya membodohi orang-orang yang nggak ngerti. Ini zaman jahiliyah yang sekarang menimbulkan atau membangkitkan atau menciptakan segala aliran-aliran yang baru. Menganggap dirinya sebagai Tuhan dan mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai Tuhan, sebagai Nabi, dan tetek bengek yang lainnya. Menyesatkan dengan berbagai macam manusia sehingga manusia itu bisa terfitur dirinya untuk percaya pada mereka. Kenyataannya apa? Kenyataannya banyak juga jamaahnya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Maka dari itu perlunya kita benar-benar mempelajari Al-Quran agar pikiran kita tidak terbiaskan ke dalam jenjang yang bukan haknya.
alias jenjang maksiat. Hak kita adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan kewajiban kita adalah takwa Allah, sujud pada Allah. Ini yang harus kita poroskan dalam poros menuju thoriqul jannah. Namun semua ini berusaha dibiaskan, dibelokkan dengan berbagai dalih, berbagai macam alasan, berbagai macam kurikulum yang diciptakan agar terjadilah suatu implek segala apa yang berimbas negatif. Dengan flag-flag yang ada ini berimbas negatif, maka tercerminlah suatu kedudukan maksiat, kezaliman, kebatilan, dan semua merajalela, dan selalu nomor satu, diktatorisme. Ma'asyiral muslimin, muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Sehingga sudah tidak ada lagi ketenangan yang hakiki. Ketenangan manusia yang bersifat hakiki, benar-benar tenangnya dunia dan akhirat, sudah hilang. Sudah dijelaskan ketenangan hati itu ada di dalam Al-Quran. Ini tidak. Ketenangan hatinya ada di dalam kemaksiatan. Maksiat nomor 1, sholat nomor 10. Innas sholata tanha 'anil fakhsa wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenyataannya keji dan mungkarnya malah dideketin. Sehingga membuat manusia ini seperti apa, mereka yang belum tahu, belum paham dengan apa yang ada di dunia ini, bingung. Mereka yang pintar berusaha mencuci, mengotak-atik segala apa yang ada, sehingga terjadilah suatu pembiasan maksiat, geradal-geradul kanan kiri, dosa diciptakan kanan kiri, sehingga tidak ada keinginan untuk tubuh ilallah taubatan nasuha. Padahal disebutkan di situ, asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha nahar. Sudah dijelaskan di situ. Semoga dengan adanya tobat ini Allah memberikan suatu pengampunan dan mengambil kesalahan-kesalahan kita untuk dijadikan suatu pengampunan. Tobat sebenar-benarnya tobat. Dan memasukkan kita ke dalam golongan-golongan, yaitu golongan hamba Allah yang thoriqul jannah. Manusia lebih memilih segala sesuatu yang Allah itu benci, Allah itu laknat. Karena setan sudah ada di mana-mana. Setan berkembang biak terus, tidak ada matinya. Satu manusia bisa 1000 iblis, 1000 jin di dalam hatinya, untuk hinggap di situ selamanya sampai akhir hayatnya. Membawa manusia ini, membawa tubuh manusia ini untuk menjadikan sebagai teman di neraka selamanya. Kebohongan yang terjadi padahal sudah dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqun wa kunu ma'asyadiqin. Wahai orang yang beriman dan tawakal pada Allah, beradalah kalian di lingkungan orang-orang ma'asyadiqin, orang-orang yang jujur. Kenyataannya enggak ada. Ketika minta pertolongan dan disebutkan fadkurni adkurkum waskuri wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika kamu minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat dijalankan terus, sabar berada. Innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Tapi kenyataannya, kesabarannya ini hilang begitu saja. Lebih-lebih mereka yang di dalam hatinya lagi menjalankan ibadah Ramadan katanya, ibadah puasa katanya, tapi emosinya melanjung langit, tidak bisa tertahankan dengan emosionalnya, pikirannya selalu negatif, kemaksiatan jalan terus di siang hari, siang bolong berbuat maksiat di bulan Ramadan. Inilah suatu cermin-cermin dengan kebrutalan akhlak-akhlak yang bukan masuk dalam akhlakul karimah. Akhlak karimah. Akhlakul karimah sekarang susah untuk dijumpai. Di depan mata kita dia baik.
Di depan mereka banyak manusia, banyak mereka yang menganut atau memahami atau yang menyanjung baik. Di belakang mereka ada niat tertentu, option tertentu untuk menusuk. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Janganlah lisan kita ini bilang semudah itu baik sama si A, si B, si C, sebelum kita benar-benar membuktikan. Tidak berprasangka jelek dan juga tidak berprasangka baik, tidak suudzon juga tidak husnudzon, tetapi berada di tengah-tengah, senantiasa husnudzon terus, meskipun kita tahu belangnya. Ini suatu hal yang harus kita lakukan. Alias husnudzon kita tidak 100% dulu kepada mereka yang belum kita kenal. Husnudzon yang biasa-biasa aja tarafnya 70%. Karena husnudzon yang berlebihan terhadap manusia ini akan menimbulkan mendewakan mereka. Lebih baik kita husnudzon langsung pada Allah. Dekat sama Allah, ini merupakan suatu hal yang paling bagus. Ibadallah, tawakallah, wa may yatawakkal 'ala fahuwa hasbuh. Langkah demi langkah yang kita lakukan seiring dengan kemajuan zaman yang semakin canggih dan semakin merajalela dengan kehausannya. Haus di dalam apa? Haus di dalam mengejar datangnya kiamat. Ngeri. Maka tanpa sadar manusia berlomba-lomba dengan segala arah, segala apapun yang dia lakukan, segala option, segala kedudukan, dan semua yang ini kadang-kadang, bukan kadang, sering sekali melanggar aturan-aturan Allah. Yaitu di dalam Al-Quran. Dilanggar. Apa yang sudah dijelaskan dalam hadis diharamkan, dilanggar. Apa yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa itu tidak boleh, jadikan boleh. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kalau kita sudah mengetahui hal semacam ini, baru kita bisa berpikir wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baru kita bisa berpikir ini. Baru kita bisa berpikir, baru kita bisa bertasbih. Wasabihu bukrata wasya, baru kita bertasbih. Harusnya kita ngerti, seharusnya kita bisa mawas diri. Jangan sekali-kali kita terobsesi dengan satu yang akan membawa kita lupa dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, itu sapaan Allah buat hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Marilah kita pelajari, marilah kita gali, marilah kita renungkan apa yang ada sekarang ini benar atau salah, jujur atau tidak, atau banyak kebohongannya, atau masuk dalam golongan wa'adallahu munafiqina wal munafiqati wal kufaru nar jahannam khalidina fiha, atau masuk dalam golongan walladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Semua jaminannya adalah neraka mereka yang di dalam hatinya ada kesombongan, ada kebiadaban, ada keinginan untuk tidak mau merendah. Padi makin berisik makin merunduk. Ini tidak, padi makin berisik makin dengan sombongnya. Padahal sudah jelaskan dalam hadis la yudkhilul jannata, la yudkhilul jannata, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, siapa saja yang di dalam hatinya misqalu dzarratin min kibri, di dalam hatinya ada debu pun kesombongan, min kibri, kesombongan. Marilah dengan hal-hal seperti ini, mari kita koreksi sendiri diri kita masing-masing. Ya ayuhan nafsu mutmainnah, ya ayuhan nafsu, wahai jiwaku, wahai jiwa-jiwa mutmainnah yang tenang. Maukah kita menjadi golongan hamba Allah mutmainnah, menjadi golongan hamba Allah yang tenang di dalam hati kita? Ketenangan hati ini yang kita cari.
harta dunia, hubbud dunia yang kita lakukan sekarang ini justru membelitkan kita, justru menojokkan kita, justru menyudutkan kita ke dalam hutang piutang, ke dalam suatu amanah yang tidak bisa terlunaskan. Coba bayangkan. Jadilah kita sebagai hamba Allah sederhana di dalam menerima semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masuk di dalam golongan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nafsu mutmainnah. Irji'i, kembalilah ila rabbika, ila rabbiki radiyatan mardiyah, ila rabbiki, kepada Allah, kepada Tuhan kita, radiyatan, dengan hati kita yang ridho. Hati kita ridho kembali pada Allah, sujud kepada Allah. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan Allah meridhoi. Jadi di sini radiyatan mardiyah, radiyatan kita ridho, kita ikhlas untuk sujud pada Allah, mardiyah dengan Allah meridhoi kita. Kalau sudah adanya radiyatan mardiyah, kerjasamanya ini bagus, jadi satu, tidak usah khawatir. Ketenangan dunia akhirat dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian dalam golongan hamba-hambaku. Kalau sudah di sini disebutkan fadkhuli fi ibadi, masuk dalam golongan-golongan hamba-hambanya Allah, masuk lagi wadkhuli jannati, dan masuklah ke surga. Jaminan surga di sini. Maka disebutkan di sini suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang harus benar-benar kita terapkan. Kalau kita ingin menjadi kita ya ayyuhan nafsi mutmainnah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat. Jadi di sini ya ayyuhan nafsi mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. 4 ayat akan memberikan kita suatu gambaran. Kalau kita bisa mengambil hikmah semua di balik ini, 4 ayat ini, Masya Allah, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkannya, Masya Allah. Semua itu akan menjadi suatu hal kunci paling utama untuk kita menuju apa yang dinamakan Thoriqul Jannah. Semoga kita bermanfaat apa yang kita kaji, apa yang kita lakukan senantiasa bermanfaat di dalam langkah-langkah kita. Usyikum wa nafsi bittaqwallah, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.